Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahara Murniati Salam. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Marisa Amalia Fahira. Perkenalkan, nama saya Mariska Sofiana Dewi. Nama saya Melda Putri Zakia. Perkenalkan, nama saya Naufal Aulia Amrullah. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila, di mana pengantar pendidikan Pancasila ini meliputi 6 subtopik. Yang pertama adalah pokok pikiran. Yang kedua, isu-isu kebangsaan terkait pengantar pendidikan Pancasila. Yang ketiga itu adalah isu prioritas, di mana isu prioritas ini adalah isu yang kami pilih. Yang keempat, gap analisis. Yang kelima, solusi permasalahan. Dan yang keenam adalah langkah-langkah menyelesaikan permasalahan. Yang pertama adalah pokok pikiran. Pokok pikiran ini meliputi pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan pentingnya pendidikan mata kuliah Pancasila. Pertama, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Kedua, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan binatang penunjuk jalan (lead star) bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang punya pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Subtopik yang kedua adalah isu-isu kebangsaan terkait pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah kesadaran perpajakan, kedua korupsi, 3 lingkungan, 4 disintegrasi bangsa, 5 narkoba, 6 dekadensi moral. Subtopik yang ketiga adalah isu prioritas. Di sini kami mengambil salah satu isu yaitu disintegrasi bangsa. Masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya, mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali kita menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan pada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten atau kota, 34 provinsi dengan melibatkan 056 responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Subtopik yang keempat adalah gap analysis. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila, diharapkan semua mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri, sehingga meminimalisir munculnya isu-isu seperti yang sudah dipaparkan di atas. Namun, pada kenyataannya, masih banyak yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bahkan ada beberapa yang tidak hafal Pancasila, sehingga sekarang ini masih banyak ditemukan isu-isu kebangsaan yang disebabkan kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Subtopik 5, solusi permasalahan. Ada 5 solusi permasalahan disintegrasi bangsa. 1. Memberikan pemahaman tentang patriotisme. 2. Menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. 3. Rakyat harus punya sikap selektif. 4. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. 5. Melawan berbagai gerakan separatis. Subtopik 6. Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan disintegrasi bangsa. Yang pertama, hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan atau integrasi, serta tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi wilayah dan ideologi. Yang kedua, upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara. Yang ketiga, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi, melainkan demi kepentingan negara. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang kelima, keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan. Dan yang keenam adalah toleransi antar agama, suku, ras harus ditingkatkan. Hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.